Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'd. Saudara-saudariku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membahas tentang tradisi yang ada di tengah masyarakat kita, yaitu pembuatan bubur Asyura. Ketika masuk di bulan Asyura, maka banyak umat muslim selain melakukan ritual puasa atau bersedekah, bersilaturahim, berzikir, maka ada salah satu tradisi yang ada di umat muslim di tengah masyarakat kita, di sebagian mungkin yang melakukan pembuatan bubur Asyura. Apakah itu ada landasannya? Maka kita teringat kepada kisah Nabi Nuh yang disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar As-Sato Ad-Dimyati. Maka disebutkan di sana bahwasanya qauluhu wa akhraja Nuhan minas safina wa dzalika anna Nuhan alaihi salam lamma nazala minas sama safinati wa huwa wa man ma'ah. Jadi di waktu Nabi Nuh beserta kaumnya telah mendarat perahu atau kapal yang memuat seluruh kaum Nabi Nuh yang mengikuti Nabi Nuh, mengikuti perintah Nabi Nuh sekaligus mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu, maka ketika turun dari kapal tersebut baik kaum Nabi Nuh dan hewan-hewan yang ada, maka seluruhnya saqawal ju wa qad farauta azwadahum fa'amarahum ayyatsu bifadali azwadihim fajahada bikaffihin tatin. Jadi merasakan lapar semuanya. Akhirnya Nabi Nuh memerintahkan untuk mencari sisa pembekalan yang ada di dalam kapal. Ternyata ketika dicari-cari pembekalan yang ada sisa-sisa selama ada di atas kapal, Nabi Nuh memerintahkan kepada kaumnya dan kepada seluruh hewan yang masuk yang berada di dalam kapal tersebut untuk melakukan puasa. Maka pembekalan yang ada di dalam kapal itu untuk makan di waktu berbuka aja. Maka ketika turun seluruh penumpang atau seluruh kaum Nabi Nuh dan seluruh hewan yang ada merasa kelaparan, lalu dicarilah, ternyata ditemukan biji-bijian, sisa biji-bijian yang ada di atas kapal tadi, sampai ada 7 bijian, lalu dimasaklah oleh Nabi Nuh. Maka dengan rasa syukur tersebut, ulama salaf kita tentunya ketika tidak ada landasan, tidak mungkin dibuat seperti bubur Asyura tersebut. Maka bubur Asyura ini landasan tersebut diambilkan dari kisah Nabi Nuh alaihi salam, bahwasanya ketika membuat bubur Asyura itu banyak biji-bijian seperti biji kacang di atasnya dan banyak biji-bijian yang lain diletakkan di bubur Asyura tersebut dan disedekahkan. Maka dari sedekah tersebut itu adalah sebuah tradisi atau sebuah tanda bahwasanya bersyukur diselamatkannya Nabi Nuh beserta kaumnya di waktu itu dari banjir bandang, yang mana banjir bandang itu yaitu murka dari Allah Subhanahu wa taala atas kaum Nabi Nuh yang tidak mengikuti perintah Nabi Nuh yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak juga di dalam kitab yang lain kisah ini dimuat. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dan dilakukan oleh ulama yang mencontohkan ulama-ulama salaf kepada kita itu didasari landasan-landasan yang kuat, terutama dengan landasan yang seperti tadi. Suatu contoh seperti Nabiullah Ibrahim diselamatkan dari api yang membakar tubuhnya dari siksaan Namrud di waktu itu. Maka mudah-mudahan banyak kisah yang terjadi, keajaiban-keajaiban di bulan Asyura ini, bukan cuma tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Musa, tentang Nabiullah Ibrahim, tentang kelahiran Nabi Isa, tentang Nabi Adam penciptaan di dalam surga, dan tentang Nabi Adam yang diterimanya taubat Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang Nabi Yusuf yang ditemukannya Nabi Yusuf di dalam sumur di waktu itu, terjadi juga di bulan Asyura, yaitu di bulan Muharram di tanggal 10 Asyura. Maka dari keterangan-keterangan atau keterangan redaksi
yang telah disampaikan tadi, maka tradisi yang berkembang di tengah masyarakat berkaitan dengan membuat bubur Asyura itu ada landasannya. Jadi ulama kita sangat berhati-hati untuk ulama kita zaman dulu untuk melakukan tradisi-tradisi seperti itu, dan tidak sembarangan melakukan. Tentunya ketika ulama kita menyampaikan dan melakukan hal yang semacam itu, ketika itu membentur syariat, maka tentunya tidak akan dilaksanakan. Karena ini tidak membentur syariat, maka oleh ulama zaman dulu, bahkan sekarang, tidak melarang untuk melakukan seperti itu, karena itu adalah sebuah amalun soleh, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang baik. Suatu contoh, bersedekah dengan bubur jenang tadi, atau dengan bubur Asyura, disedekahkan kepada tetangga, kepada kerabat, kepada keluarga kita, kepada orang yang membutuhkan di waktu bulan Asyura ini. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika di bulan Asyura ini, seorang yang maksum, seorang yang lepas dari dosa, seorang yang lepas dari salah, beliau masih membaca zikir seperti hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Maka banyak di daerah Pulau Jawa ini yang melakukan yaitu asahan ilmu, amalan-amalan yang selama satu tahun dimiliki, bahkan yang bertahun-tahun dimiliki. Setiap bulan Asyura diasah di bulan Asyura ini. Tujuannya sebenarnya memperbanyak zikir dan melakukan zikir-zikir, amalan-amalan yang dia punya. Tujuannya untuk mengasah zikir tersebut. Bahkan inilah yang dijadikan suatu cermin, suatu patokan, suatu hujjah bahwasanya baginda Nabi banyak melakukan berzikir selain berpuasa. Diperintahkan untuk berpuasa dari Yaumut Tasu'a, Yaumul Asyura, dan bahkan di hari ke-11 di bulan Muharram tersebut. Maka dengan baginda Nabi melakukan suatu amalan, suatu zikir hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak 70 kali. Bahkan ulama-ulama salaf kita menambahkan banyak zikir-zikiran yang lain seperti istighfar dan lain sebagainya untuk banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni, agar supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita yang lalu. Karena itu adalah sebuah janji yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika kita melakukan puasa, melakukan zikir, banyak minta ampun, banyak mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Asyura, banyak bersedekah kepada kerabat tetangga kita, dan melakukan amalun soleh di bulan Asyura ini, maka perbuatan-perbuatan dosa kita yang tahun lalu Allah akan ampuni, yaitu dosa-dosa kecil kita selama 1 tahun ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Apa yang telah dilakukan oleh kita itu insya Allah tidak menyimpang dari sisi syariat. Karena tentunya ketika menyimpang dari sisi syariat oleh ulama-ulama zaman dulu, tentunya itu sudah tidak dilakukan lagi tradisi yang seperti itu. Maka ada banyak ulama yang mengatakan selama tradisi itu tidak membentur syariat agama Islam, maka kultur kesepuhan atau tradisi orang-orang tua zaman dulu, maka kita jangan meninggalkan, maka itu tradisikan budaya yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena juga insan biasa yang tidak lepas dari salah dan dosa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.